Video topik 1. Eksekusi secara umum. Episode 2. Apa yang dieksekusi dan siapa yang mengeksekusi? Hai professionals, yuk pahami apa yang dieksekusi dan siapa yang mengeksekusi. Semoga menginspirasi dan menambah pengetahuan Anda. Saya kemarin ngobrol dengan konsultan eksekusi. Saya menanyakan apa saja yang dieksekusi. Konsultan menjelaskan begini. Yang akan dieksekusi adalah hal-hal paling penting, yaitu rencana hasil atau goal paling penting dan rencana aktivitas paling impact yang menggerakkan goal paling penting. Pertama, goal paling penting dalam bahasa Inggrisnya adalah most important goal atau disingkat MIG. Adalah goal paling penting dari semua goal penting dan bisa membuat segala perbedaan. Kedua, rencana aktivitas paling penting yang menggerakkan goal paling penting dikelompokkan menjadi dua bagian. Satu, rencana aktivitas yang langsung menggerakkan goal paling penting dan rencana aktivitas yang tidak langsung menggerakkan goal paling penting. Bagus. Selanjutnya coba kalian ganti. Kata goal paling penting dengan singkatan MIG. Sis, apakah akan selalu ada mic di setiap unit kerja? Pertanyaan yang bagus. Saya pikir sih pasti ada. Betul bos, konsultan bilang pasti ada, apapun unit kerjanya. Konsultan bahkan membandingkan dengan alam, begini katanya. Coba perhatikan alam ini. Alam ini sudah ngajarin kita bahwa pasti ada yang paling pada setiap hal. Misalnya, orang paling tinggi, orang paling pintar, gunung paling tinggi, atau wanita paling cantik. Jadi, pasti ada yang paling. Kalaupun susah ditemukan, bukan berarti tidak ada. Yang perlu diperhatikan, jalankan prosesnya, sabar, teliti, dan bersikeras untuk menemukannya. Nanti pasti ketemu most important goal yang paling tepat. Lalu, apa saja aktivitas paling impact pada kelompok aktivitas langsung dan aktivitas tidak langsung tersebut? Iya, konsultan eksekusi ngomong begini. Aktivitas paling impact yang langsung menggerakkan goal paling penting ada dua, yaitu satu, aktivitas rutin pelaksana, yaitu aktivitas paling dekat jaraknya dengan most important goal, sehingga apabila dilaksanakan akan langsung menggerakkan most important goal. Kedua, bantuan rutin pemimpin kepada tim. Aktivitas paling impact yang tidak langsung menggerakkan most important goal ada 4, yaitu 1. Monitor dan report. 2. Pemberdayaan tim. 3. Review kinerja. Dan 4. Menjaga kesempurnaan eksekusi. Wah, goal kita kan banyak, yang penting dan yang sangat penting. Kan harus dicapai juga, nggak bisa diabaikan. Begitu juga aktivitas kita, kan banyak banget. Yang paling impact hingga yang tidak impact. Kan harus dilaksanakan juga, nggak bisa diabaikan. Jadi, apakah goal lainnya dan aktivitas lainnya tidak dieksekusi? Kan bahaya. Bos bisa marah besar tuh. Walah, tolong kalian semua perhatikan ya. Tolong bedakan antara eksekusi dan pelaksanaan. Hanya MIG dan aktivitas paling impact yang dieksekusi. Sedangkan goal lainnya dan aktivitas lainnya dilaksanakan saja. Ingat, eksekusi itu tentang disiplin fokus terhadap yang paling penting. Beda dengan pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tidak harus disiplin fokus. Ya laksanakan saja sebagaimana biasanya. Ngerti nggak? Kalau goal lainnya dan aktivitas lainnya tidak dieksekusi secara disiplin fokus, terus hasilnya tidak tercapai gimana, Bos? Walah, ya saya marahin. Makanya kita harus belajar eksekusi yang hebat, yaitu bagaimana MIG dan aktivitas paling impact harus dieksekusi secara disiplin fokus agar tercapai sangat memuaskan. Dan bagaimana goal lainnya dan aktivitas lainnya
harus dilaksanakan agar tercapainya sebagaimana biasanya. Oh, jadi beda ya antara eksekusi dengan pelaksanaan. Oh, jadi MIK dan goal lainnya harus tercapai semua ya? Betul, friends. Konsultan eksekusi bilang kalau MIK dan aktivitas paling impact dieksekusi agar dicapai sangat memuaskan. Kalau goal lainnya dan aktivitas lainnya dilaksanakan agar dicapai sebagaimana biasanya. Lanjut ya. Apa sih yang dimaksud dengan kata hingga tuntas di dalam eksekusi? Padahal kan hampir semua tugas kita nggak pernah tuntas, kecuali akhir tahun. Tentang kata hingga tuntas harus dikaitkan dengan waktunya. Konsultan eksekusi bilang begini. Most important goal harus dicapai targetnya sesuai ukuran waktunya. Begitu juga rencana aktivitas paling impact harus terlaksana targetnya sesuai ukuran waktunya. Contoh, most important goal ditargetkan 10 ton per hari. Maka akan tuntas apabila 10 ton per hari dihasilkan. Contoh yang aktivitas. Aktivitas paling impact ditargetkan 10 call per hari. Maka akan tuntas apabila 10 call per hari dilaksanakan. Lah, berarti ada 2 ukuran terkait kata hingga tuntas, yaitu ukuran hingga tuntas pada MIK dan ukuran hingga tuntas pada aktivitas. Wah, membingungkan. Kan mestinya ukuran hingga tuntas hanya satu saja, agar tidak membingungkan. Sabar sis. Memang betul friends. Konsultan eksekusi mengatakan bahwa telah dibuat 2 ukuran hingga tuntas. Memang dibuat demikian agar tidak gagal mencapai target MIK atau tidak gagal mencapai target aktivitas paling impact. Jadi ketika MIK masih mungkin dicapai, maka target MIK harus dicapai tanpa menghiraukan aktivitasnya sudah melampaui targetnya. Namun ketika MIK tidak mungkin dicapai, maka target aktivitas wajib tercapai. Oh, berarti ukuran hingga tuntas sangat terkait dengan kasusnya. Betul bos, konsultan eksekusi bilang begini, penerapan kata hingga tuntas pada kasus produksi contohnya target MIK produksi 10 ton per hari. Misalnya terjadi kerusakan mesin, lalu karena mesin bisa diperbaiki, maka target MIK produksi hariannya harus tetap dicapai sebesar 10 ton, sehingga target aktivitasnya bisa saja terlampaui. Penerapan kata hingga tuntas pada kasus penjualan, contohnya target MIK penjualan 10 unit per hari terjual. Misalnya hingga akhir jam kerja, target MIK penjualan 10 unit per hari tidak dicapai. Lalu karena waktunya habis, maka target MIK penjualan di hari itu pasti tidak tercapai. Namun ingat, target aktivitasnya di hari itu harus tercapai. Bagus itu, kalian semua ngerti kan? Jadi aktivitas bisa saja lembur. Kalau MIK masih bisa diupayakan tercapai, tapi apabila MIK tidak mungkin tercapai sesuai ukuran waktunya, maka harus jadi tambahan pada target MIK waktu selanjutnya. Benar sekali bos. Oke, sekarang semuanya eksekusi. Laksanakan hingga tuntas. Apa kalian sudah tahu siapa saja yang mengeksekusi di dalam organisasi? Makanya, dengar baik-baik. Konsultan eksekusi bilang, Di organisasi, semua insan organisasi terlibat dalam eksekusi. Tentunya sesuai dengan level, fungsi, serta bidang kerjanya. Di dalam organisasi terdapat pemimpin, pelaksana, dan tim. Pemimpin adalah orang yang memimpin unit kerja. Pemimpin punya bawahan yang disebut sebagai tim. Tim berisi pemimpin unit kerja bawahan atau berisi pelaksana, sedangkan pelaksana tidak memiliki bawahan. Bos, di perusahaan ini kan terdapat pimpinan tertinggi, yaitu bos sebagai direktur, kemudian 6 manajer pimpinan departemen, serta pelaksana di departemen. Lalu bagaimana eksekusi di perusahaan ini, bos? saya sudah dijelaskan oleh konsultan. Begini ya, saya sebagai direktur akan disiplin fokus untuk mencapai MIK korporasi.
saya akan disiplin fokus membantu, monitor, dan memberdayakan manajer. Agar manajer semakin efektif mendukung pencapaian MIK korporasi melalui pencapaian MIK departemen. Kemudian disiplin review kinerja dan menjaga kesempurnaan eksekusi. Kemudian masing-masing manajer akan disiplin fokus untuk mencapai MIK departemennya. Kalian masing-masing akan disiplin fokus membantu, monitor, dan memberdayakan pelaksana agar pelaksana semakin efektif mendukung pencapaian MIK departemen. Kemudian disiplin review kinerja dan menjaga kesempurnaan eksekusi. Akhirnya, setiap pelaksana akan disiplin fokus terhadap MIK sangat spesifik hasil kecil jangka pendek. Untuk mendukung pencapaian MIK departemen, pelaksana akan disiplin fokus melaksanakan aktivitas rutin paling impact yang langsung menggerakkan MIK sangat spesifik hasil kecil jangka pendek. Report hasil dan aktivitasnya, memberdayakan diri, ikut review kinerja, serta ikut menjaga kesempurnaan eksekusi. Tapi terus terang ya, saya belum paham secara detail tentang semua itu. Kita mesti banyak belajar, nanti kita mesti cari tahu semua itu. Iya bos, saya jadi penasaran ingin segera paham secara detail tentang semua itu. Bos, apa sih perbedaan aktivitas pemimpin dengan aktivitas pelaksana? Konsultan menjelaskan begini, pemimpin berperan sebagai eksekutor, sedangkan pelaksana berperan sebagai operator. Pemimpin sebagai eksekutor berarti pemimpin yang memutuskan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu aktivitas. Pelaksana sebagai operator berarti hanya akan melaksanakan hal-hal yang sudah diputuskan oleh pemimpin. Maka, hadir atau tidak hadir pemimpin di tempat kerja, aktivitas pelaksana harus jalan terus. Yang penting, pelaksana mengikuti aturan, ketentuan, petunjuk atau SOP yang sudah diputuskan oleh pemimpinnya. Jadi kalau kalian saya undang rapat, kapanpun harus hadir ya. Mengerti?